Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi dengan materi yang baru, yaitu materi dasar ya dari Adobe Illustrator. Nah, sekedar pemberitahuan, kita telah mengganti sebuah logo kita dan nama dari channel ini. Oke, baiklah kepada teman-teman, kita akan memulai langsung saja. Kita membuka aplikasi Adobe Illustrator, kemudian untuk dasarnya inilah tampilan awal dari Adobe Illustrator sendiri. Nah, untuk pertama kita create new untuk memulai. Nah, setelah itu ini ada beberapa pilihan untuk dokumennya. Ini yang sudah kalau save, yang pernah kita save. Yang kedua ada jenis mobile, ketika kita ingin membuat sebuah desain untuk tampilan mobile. Kemudian web, sini biasanya digunakan untuk pembuatan desain web ya, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan print out ada letter, ada A4, ada legal, ada A3 dan lain-lain. Kemudian ada film dan video, ini untuk pembuatan cover dan lain-lain. Kemudian art dan ilustrator, ini untuk menggambar apakah kita ingin membuat sebuah poster dengan ukuran seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini udah paham, jadi kita langsung saja mulai. Karena berhubung ini kita untuk kebutuhan desain, maka kita bisa ambil di sini salah satunya. Kita bisa pakai ukuran A4 aja ya teman-teman. Kemudian oh iya, hampir lupa, di sini ada untuk penulisan nama file yang kita inginkan. Misal kita belajar desain 1 untuk penamaannya. Yang kedua ini adalah ukuran, kita bisa ganti poin, ini bisa menjadi pixel ataukah inci ataukah milimeter, yard, feet, inches dan lain-lain. Biasanya kita pakai di pixel, lebih mudah. Kemudian untuk ukuran biasanya kita coba aja 1080. Kemudian di sini juga 1080, ini untuk persegi. Kemudian ini ada marginnya, ada top, ada bottom, ada right, ada left, ini untuk jarak antara kiri dan kanan. Kemudian di sini ada mode advance-nya, ada mode color-nya. Biasanya kalau untuk kebutuhan digital kita menggunakan RGB, kalau untuk kebutuhan cetak mencetak seperti cetak baliho, poster dan lain-lain, kita menggunakan CMYK. Cuma untuk kali ini kita menggunakan RGB. Kemudian untuk raster efeknya, kalau sebisa mungkin kita menggunakan yang high. Kemudian preview mode kita default saja. Kemudian more setting, ini ada beberapa settingan, tapi sebenarnya sama sih, cuman tampilan yang beda. Oke, setelah itu kita klik create. Nah, seperti inilah tampilan awal dari Adobe Illustrator. Nah, untuk halaman yang berwarna putih ini adalah artboard, biasanya kita sebut dengan artboard. Inilah wilayah lembar kerja kita. Kemudian di sini ada titelnya ya teman-teman. Kemudian saya akan coba untuk menjelaskan sedikit-sedikit tentang dasar-dasar ini, pengenalan toolsnya. Di sini di top menu ada file, ada edit, kemudian objek. Ini semua akan kita gunakan ketika membuat sebuah desain. Ini ada type untuk penulisan, select, effect, view ketika ada yang kita munculkan dan hilangkan dari tampilan, kemudian window dan help. Nah, untuk awal teman-teman harus setting dulu di bagian sini sebelah kanan, switch WordPress sebelah kanan atas. Sini ada pilihan automation, itu untuk mengubah tampilan. Ada essential, tampilannya seperti ini. Kemudian biasanya kita pakai yang essential classic, lebih mudah untuk digunakan dan lebih lengkap. Kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa
toolbox sebelah kiri. Yang pertama adalah selection tool, ini untuk menyeleksi atau memilih objek. Contoh semisal kita buat sebuah objek di sini. Nah, untuk memilih objeknya kita menggunakan selection tools, klik dan maka objeknya akan terpilih seperti itu. Kemudian ada direct selection tool yang di sini. Direct selection tool ini digunakan ketika sebuah objek yang di grup, misal seperti ini. Contoh, ada beberapa objek begini ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa objek, coba kita grup. Nah, ini ketika kita selection tools, maka yang terpilih adalah semua dalam satu grup. Tapi ketika kita menggunakan direct selection tool, maka salah satunya yang akan terpilih seperti itu. Kemudian untuk group selection tool itu hampir sama seperti ini. Ketika kita memilih, itu bisa kita atur seperti itu. Terus yang kedua, ini ada magic hand tool. Ini ya, magic wand tool maksudnya ya. Oke, cara penggunaannya. Contoh semisal ini kita mencari berdasarkan warna, memilih berdasarkan warna. Nah, seperti ini. Ini kan dalam sebuah grup, misal kita grup ini, ataukah juga tidak di grup, kita hanya ingin memilih yang berwarna merah. Jadi kita memilih magic wand tool, maka yang terseleksi hanya warna merah saja. Atau sebaliknya, kita ingin memilih warna kuning, maka yang terseleksi adalah kuningnya saja. Oke. Kemudian pen tool. Nah, pen tool biasanya digunakan untuk pembuatan sebuah gambar. Ini biasanya digunakan untuk tracing gambar atau membuat sebuah logo dan lain-lain. Dan kebanyakan menggunakan pen tool kalau di Illustrator seperti itu. Kemudian ada add anchor point tool seperti ini. Kita ingin menambahkan poin-poin di pada objek. Semisal kita ingin menambahkan satu titik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, untuk menggunakan kita bisa pakai yang ini, curve tool. Jadi kita tarik di sini sesuai titik yang tadi sudah diberikan seperti itu. Terus yang di bawahnya ini ada delete. Ini kalau kita ingin menghapus dari titik yang tadi seperti ini. Kemudian anchor point tool itu untuk menggeser, memindahkan seperti ini. Oke, paham ya teman-teman sampai sini. Selanjutnya tadi ini sudah kita gunakan. Kemudian ada text tool. Biasanya kita sebut text tool, tapi di sini type tool. Ya, ini untuk membuat sebuah tulisan. Kemudian di sini ada area type tool. Cara penggunaannya mudah. Misal kita ingin membuat sebuah area seperti ini, maka kita menggunakan area type tool. Jadi kita klik sampai muncul tulisan pad seperti ini, kemudian klik, maka teks yang kita inginkan itu tidak bakalan keluar dari garis yang sudah kita tentukan seperti itu. Kemudian ada tap it on a pad tool. Ini biasanya ketika kita ingin membuat sebuah tulisan yang melengkung seperti itu. Contoh ini kita menggunakannya, kemudian pad di sini, maka tulisannya akan melengkung mengikuti pola. Oke. Kemudian vertikal sama juga, ketika kita membuat sebuah garis, maka tulisannya akan vertikal ke bawah.
Kemudian vertical area sama juga tadi yang ke area tool, cuman fungsinya untuk ke bawah. Oke. Untuk membuat sebuah kotak, rectangle tool, kita menggunakan rectangle tool untuk membuat sebuah kotak. Membuat kotak yang pinggirannya agak melengkung juga, kita menggunakan rounded. Tapi di rectangle tool juga kita bisa mengubahnya menjadi bulat ataukah sedikit melengkung pinggirnya seperti itu. Kemudian di sini ada brush, kita bisa menggunakan brush. Biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah artwork ya teman-teman. Biasanya membuat sebuah poster atau desain untuk kaos atau gambar artwork yang lain. Di sini kita bisa setting ukurannya apakah besar, dan modelnya juga kita bisa setting sesuai dengan keinginan. Kemudian selanjutnya ada mana ya, yang saya mungkin menjelaskan yang sering-sering kita gunakan nantinya. Tools yang sering kita gunakan nanti seperti ini tadi. Kemudian sini ada eyedropper. Sini ada eyedropper. Contohnya kita ingin mengambil sebuah warna dari suatu gambar atau mengcopy, seperti fungsinya di Photoshop. Kalau teman-teman biasa menggunakan Photoshop, contoh ketika saya ingin mengubah warnanya kotak ini, objek ini, saya tinggal memilih eyedropper, kita mengambil warnanya. Nah seperti itu, atau kayak warna birunya atau warna putih juga bisa seperti itu. Kemudian untuk ini blend tool itu untuk menggandakan sebuah objek. Contoh semisal saya menggandakan, maka cara fungsinya kita blok dulu dua-dua, kemudian drop ini, lalu objek blend, kemudian make blend. Nah seperti itu. Coba kita biar lebih kelihatan, kita ulang blend option make, maka dia akan tergandakan sesuai dengan urutannya. Bisa juga dari besar ke kecil seperti ini, objek blend make, maka dia dari besar ke kecil. Oke, selanjutnya ini ada artwork ya, artwork tool. Nah ini awalnya kan kita punya satu artboard, kemudian kita mau menggandakan, maka kita bisa klik yang di atas ini, new artboard, maka dia ada dua. Bisa juga secara simpelnya tekan klik kemudian save alt, geser, maka dia tercopy. Atau bisa juga secara custom langsung saja kita tarik seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini hand tool, ini untuk memindahkan kiri kanan atas bawah ketika biasanya kita perbesar seperti ini. Nah cara simpelnya biar enggak repot klik yang ini, kita bisa menggunakan spasi pada keyboard, tekan spasi, tinggal geser. Oke, next ini adalah zoom. Kita bisa zoom sesuai keinginan seperti itu. Kalau kita ingin membuatnya lebih kecil kembali, kita tinggal tekan alt, klik, atau lebih cepatnya itu bisa tekan alt kemudian scroll di mouse-nya teman-teman, ada ya scroll. Kemudian ini untuk pewarnaan. Selanjutnya ini untuk pewarnaan fill, untuk mengganti sebuah warna yang kita inginkan di fill yang di sebelahnya. Ini ketika kita klik di sini, maka ini untuk warna luarnya seperti itu.
Kemudian satu yang ketinggalan yang biasanya dipakai untuk pembuatan logo, biasanya ini menggunakan shape builder. Shape builder kita coba buat objek, kemudian kita menggabungkan. Nah, ketika kita menggunakan shape builder, kita blok, kemudian kita shape builder. Nah, ini kita bisa memilih objek mana yang ingin kita ambil. Misal kita ingin memotong yang ini seperti ini, maka objeknya akan terpisah. Oke, bisa ya teman-teman paham. Nah, untuk penggunaan yang di sebelah kanan ini banyak sekali ya, ada brush, ada simbol, ada left layer, asset, artboard, kemudian di bawah ada library, ada transform, legend, pad, finder, ada stroke, dan lain-lain. Nah, ini kita akan coba jelaskan di video selanjutnya. Oke, jadi teman-teman silakan lanjutkan ke video yang kedua untuk pengenalan tools selanjutnya.